Oke guys, sesuai janji gue bakal gue siksain mobil ZP 1002, mobil yang full dengan plastik bukan metal. Kita lihat sebagaimana dia kuatnya. Nah di sini sengaja nih di full throttle terus, di full gas terus. Jadi pengen tahu nih dinamonya sekuat apa sih, bakal panas kah atau akan kebakar atau gimana. Nah ini kita gaspol terus biar shock breakernya juga sekalian nih jebol apa enggak. Ini tapi di sini kelihatan keras banget dari shock breakernya. Jadi bantingannya bener-bener keras sekali. Jadi gua rasa sih ini harus di-upgrade segera ya. Dan gak lupa itu mobil juga kita guling-guling, jadi pengen tahu sekuat apa aksesoris dan bodi yang bodinya dan aksesoris yang nempel di bodinya. Jadi pengen kira-kira sekuat apa itu. Cuman ZP ini nih bisa dibilang memang dia stabil ya, karena satu sisi si shock breakernya itu keras, kedua dia itu tidak terlalu tinggi. Nah tapi dia cukup stabil gitu, kecuali memang kalau ada obstacle yang ngeganggu, dia ngebalik gitu. Beda banget dengan MN999, kalau di full throttle kita belokin langsung itu dia pasti lebih gampang ngebalik gitu. Di sini juga gue nyoba untuk nanjak di pasir, cuman karena memang bannya itu terlalu keras dan mobilnya terlalu ringan, jadi dia nggak akan naik. Jadi power si mobilnya ini ngalahin si beban mobilnya, jadi percuma dia nggak akan naik, susah banget. Ya inilah kelemahannya. Jadi kayaknya kita bakal tambahin pemberat juga, karena di mobil sebenarnya overpower sih.
dia guys, jadi video penghancuran dari ZP1002 Huangbo ini. Jadi memang itu sengaja, gue banyak banget dimana si mobil itu dibalik, dibanting segala macam, dan lu bisa lihat di video itu kan. Nah di video itu tuh nggak semuanya masuk karena ada berapa puluh kali itu ngebanting kanan kiri kanan, tapi memang nggak masuk video sih. Sekarang ini gue bakal mereview setelah RC ini gue siksa gitu. Jadi tingkatan tertinggi dari menyiksa RC adalah ketika dicuci gitu. Jadi bukan hanya sekedar dibanting, tapi ketika kena air. Nah itu gimana respons elektrikalnya, dia kuat apa enggak gitu. Oke, pertama bakal dibahas itu bagian bodinya dulu ya. Untuk bodinya ini gue cek dulu apakah ada yang hancur, lebur. Nih setelah dicuci ya, jadi biar kelihatan yang mana yang bagian lecet-lecetnya. Oh nggak ada guys. Oke, paling ini nih lecet-lecet baret rambut, mungkin bisa dilihat baret rambut kayak gini, dan itu pun nggak banyak kok guys. Nah ini ini bukan, wow, amazing sekali. Untuk bodinya pure utuh, nggak ada rusak atau sobek mungkin ya, ada kok pun nggak ada, penyok pun nggak ada loh. Dan catnya itu kan tadi seperti di video itu kan aku main di aspal, jalan paving block, terus kebanting ngeguling segala macam, tapi nggak ada yang lecet, bahkan yang penyok, yang dekok pun nggak ada gitu. Ya mungkin bisa ketolong karena roof rack plastik ini ya. Tapi di roof rack plastik ini memang ada lecet di bagian atasnya ini, di bagian atas ini. Ya, lecet-lecet, ngegerus, tapi tidak ada yang patah. Ini keren banget sih. Plastik loh padahal. Padahal gue udah hopeless gitu, kayak megang bahannya aja lembek gitu kan, apalagi kena banting sana banting kiri, ini harusnya sih udah patah gitu. Paling spion lecet. Nah paling ini nih cermin spion nih, ini yang kiri ada, yang kanannya copot guys. Ya elah, bisa bikin ini mah. Wih keren banget sumpah ini. Body dari ZP1001 ini, dari Huangbo ini, RC Huangbo ini bisa dibilang kuat. Mungkin ya karena si bodinya juga bukan hard body ya, jadi mungkin itu satu poin plus ketika RC kita tuh bukan hard body. Jadi ketika banding kanan banding kiri dia susah untuk pecahnya karena dia fleksibel banget gitu. Tuh. Oke. Biarpun tetap gue nggak suka yang namanya plastik kayak gini, ngendoy kayak gini, gue lebih suka hard body. Oke, untuk bagian bodinya sendiri aman banget, beneran aman banget nih, bisa lihat. Bahkan cat-catnya pun itu nggak ada satupun yang ngelupas atau robek atau apapun. Stiker-stikernya pun tuh utuh semua. Mungkin memang ya salah satunya adalah kebantu dengan roof rack ini, tapi kan paling enggak nih bagian sini nih nggak ada pelindungnya nih, harusnya ini kena lah minimal ini pas kena batu atau apa. Cuman memang ini berarti gua akuin ini finishingnya bagus gitu aja. Ini finishing dari si ZP1002 ini bagus untuk bodinya. Nah oke, untuk bodinya ternyata aman. Nah ini sekarang kita cek untuk sasisnya. Kita sebelum ke elektrikal, kita coba cek dulu ke sasisnya. Seperti yang di video tadi kan, ini banyak banget nih gue paksain di obstacle seperti batu ya. Itu sengaja full throttle terus, ngebut terus gitu ya. Jadi biar pengen tahu shock breakernya seperti apa, terus link-linknya ini seperti apa, apakah dia kuat atau tidak. Terus ketika dia ini nabrak-nabrak batu, dia akan patah atau tidak, karena kan ini setiap dipegang tuh benar-benar apa ya, sebenarnya lembek gitu.
Jadi ini akan gua cek untuk sasisnya. Untuk sasis ini karena full dari plastik ya, plastik semua. Harusnya ini ada yang patah, paling tidak mungkin retak atau longgar atau apapun. Kita cek. Untuk bumpernya sendiri aman. Untuk sasis tengahnya aman guys. Bumper juga nih, ini terutama bumper loh, ini berapa kali nabrak. Ada di video juga kan, itu kenceng banget itu sebenarnya, full banget, full gas banget, duar, nabrak langsung gitu, nabrak banteng gitu kan, tabrak banteng, ya seperti itulah. Harusnya ini patah nih. Ini sebenarnya gue udah hopeless tuh sama ini nih, link steering, sama ini nih, bumper depannya tapi yang bagian ujung ini harusnya cepet patah. Ini berapa kali nabrak tembok, ini juga dimain di batu nih, ini pasti kena nih, ini pasti kena, ini harus lecet. Kita cek dulu, oke, ada kasarnya ya, ini karena masih agak basah, dia agak-agak ada lecet kasar, berarti ini benar kena batu. Untuk gardannya sendiri aman, nggak ada yang pecah, ya paling cuman lecet secuil gitu guys, jadi lecet kayak kegores doang gitu, kayak bukan kena tabrak atau gimana. Ini aman semua. Wih, keren banget, sumpah ini aman semua, nggak bohong, ini aman semua. Bisa lihat. Ini aman semua beneran, ini aman semua. Tuh. Aman semua. Widih, nggak nyangka loh. Sekarang ke bagian elektrikal. Jadi seperti yang di video itu, ya, ini memang gue siram semua. Disiram semua, emang sampai sebenarnya sampai air tuh banyak banget di sini, sampai yang gue balikin itu kan air turun semua tuh. Nah ini memang gue siram semua. Sekarang kita coba ya, kita nyalain elektrikal. Bismillah nih. Ini belum gue nyalain, sebentar. Kita colok dulu, berarti lampunya ya. Ini lampu. Nah ini juga tadi gue rendam nih, air masuk ke semua ke sini. Jadi lampunya ini semua kerendam. Ini gue nggak tahu nih dia nyala apa enggak. Nah seperti biasa, sebelum nyalain RC, nyalain dulu remote. Itu wajib untuk jaga-jaga ya, remote sudah nyala. Yep. Let's nyala coy. Dia langsung nyala, cuman yang bikin anehnya itu biasanya setelah colok baterai, ISC ini harus kita tekan dulu biar dia nyala. Tapi ini langsung nyala. Nah ini udah tanda error nih. Ini, tapi nyala nih, lihat lampunya nyala loh. Ini padahal kerendam air banget. Lampunya nyala ya, depan belakang dia nyala. ISC-nya dia nyala. Otomatis baterai pun pasti supply listrik ke ISC. Berarti baterai aman ya. Baterai aman. Kita coba servo, tapi tadi pas ISC dicolok baterai rodanya sih langsung lurus ya, dari dia belok dia langsung, harusnya sih jalan. Kita coba servonya jalan apa enggak. Oke. Normal. Servonya normal guys. Ya. Normal. Terus untuk lampunya coba dia berubah mode nggak ya? Mati, putih, biru, mati, putih. Kita klik 2 kali yang kedip-kedip itu. Nggak mau ya? Apakah ada error? Oh ini nih. Oh sorry. Oke. Aman. Yang kedap-kedipnya dia aman. Oke, lampu servo aman, lampu aman. Oke. Sekarang kita coba apakah dia mau maju. Kita tes dulu. Normal dong, cuy. Maju, ngerem, mundur,
maju. Masih jalan dong. Coba kita belok-belokin. Apakah ada yang aneh? Sumpah guys, ini normal semua, gua nggak bohong. Ini normal semua, jujur ini normal semua. Mungkin kecuali yang tadi ya ESC ketika dicolok baterai, dia langsung nyala. Biasanya ada tombol on off-nya. Oke, kita coba sekarang, coba manual nih. Ini kan nyala nih, merah ya, nyala ya. Ini kita klik apa? Coba matiin. Oke, udah mati ya. Dia mati. Berarti setelah dari situ kalau dia udah mati apakah dia oke benar dia sudah nggak connect ke receivernya, udah nggak connect ke remote-nya. Coba sekarang kita nyalain lagi. Tuh 2. Sorry. Guys, mati. Malah jadi mati guys. Aduh, ini di prank kita guys. Ntar kita copot baterainya dulu. Ini AC-nya malah jadi tiba-tiba mati ya. Hah? Nyala? Ternyata jadi nyala. Tetap nyala. Mungkin memang ini agak error, tapi dia normal. Mungkin nunggu benar-benar kering dia akan balik lagi ke normal semuanya, tapi dia nyala tuh. Coba kita matiin sekali lagi. Ini udah mati ya, udah nggak nyala. Apakah dia masih mau menyala jika di manual? Jadi udah usah cabut baterai. Oh no, dia udah nggak mau guys. Dia udah nggak mau, tombol on off dari sininya dia nggak mau. Jadi ketika mau nyalain kita harus colok baterainya dulu. Jadi kita cabut dulu. Jadi diulang lagi gitu. Ini udah dicabut ya, jadi tidak ada arus listrik. Sekarang kita masukin lagi. Nah, kita sudah colokin, dan sekarang kita pencet tombol on off-nya. Nah, nyala guys. Jadi sepertinya isinya error. Coba kita matiin lagi sekali lagi ya. Terakhir kita coba sekali lagi. Ini udah mati. Tadi lampu barusan. Oh, dia nyala sendiri. Padahal udah dimatiin, dia nyala sendiri nih. Kita coba lagi. 2 detik, dia udah mati ya. Dia udah mati. Cuman lampu ini masih nyala loh. Ini sepertinya arus listriknya nggak ada yang nggak bener nih. Apakah dia nyala sendiri? Tidak, ternyata fix. Dia nyala sendiri guys ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari keseluruhan penyiksaan memang yang paling menyiksa adalah air. Jadi ketika air itu masuk ke bagian elektrikal, itu akan merusak di bagian elektrikalnya, karena di di dusnya sendiri pun tertera kan itu splash water. Jadi tidak untuk direndam sebenarnya, tapi hanya untuk percikan. Cuman tadi itu gue siram semua, bukan masalah percikan lagi sih. Itu gue rasa itu air masuk semua, tapi dia kuat loh. Segini dia masih mau nyala dan ini normal. Nanti kita akan tes ya untuk setelah di ininya, kita akan tes apakah dia jalannya normal atau tidak. Tuh normal guys. Tuh. Dan yang gue suka dari ZP ini beneran dia halus banget suaranya, bener-bener halus banget. Suara si mobilnya halus banget tuh. Beda dengan MN99, jadi agak berisik untuk dinamo dan lain-lainnya. Untuk dinamo apalagi link-linknya itu dia agak berisik, jadi kita harus sering-sering ngasih grease ya, kasih pelumas. Oke. Berarti kesimpulannya adalah mobil ini kuat, termasuk kuat sih menurut gua, karena dan gua rasa ini direndam gak ada masalah sih. Direndam gak ada masalah. Ini setelah nanti semuanya kering, insya Allah ini bakal normal lagi. Karena kalau memang dia error atau konslet, harusnya udah konslet karena memang air udah masuk
Begitu ISC pun terbukti tadi sudah error, berarti kan air sudah masuk lah bikin error gitu. Harusnya ini udah konsisten karena bener-bener gue siram banget. Tapi untuk dari sisi body, dari sasisnya, link-linknya, shock breakernya, semuanya aman kecuali ISC yang lagi error ini. Cuman gue yakin setelah dia kering itu pasti akan kembali seperti semula lagi. Wih, nggak nyangka. Awalnya memang hopeless banget, nggak mungkin lah gue rasa ini bakal bertahan lama nih RC. Sedangkan gue kalau main RC itu pasti barbar, nggak mobil, nggak pesawat, itu semaunya gue aja. Ternyata setelah lompat dari 3 meter ke tingkat 3 meter, dia masih kuat, tidak ada yang patah satupun kecuali spionnya copot. Itu bisa bikin sendiri, nggak peduli gue juga. Jadi gimana menurut lo? Masih bisa meremehkan ZP 1001 Huangbo ini? ZP seri ZP dari Huangbo ini? Dan gua nggak tahu RGT sama MN99 itu kan, terus aksial segala macam bisa nggak nih? Seperti ZP 1002 ini. Sumpah sih, ini keren banget sih. Keren luar dari ekspektasi. Ternyata RC-nya kuat, guys. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih sudah nonton. Kalau suka silahkan ditonton. Kalau tidak suka juga ditonton. Cukup segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.